Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Topik kita hari ini adalah tentang pertumbuhan rohani. Apakah sebuah fenomena yang terlihat atau perasaan dalam diri? Dari mana saya tahu bahwa saya sudah bertumbuh dan sedang bertumbuh secara rohani? Nah, kata bertumbuh dalam rohani ini saudara sekalian adalah kata yang sering diperbincangkan, dikhotbahkan, atau menjadi slogan dari sebuah event atau komunitas Kristen. Perbincangan seperti, mengapa kamu pergi ke gereja itu? Karena saya bertumbuh di sana. Mengapa kamu ikut komsel itu? Karena saya bertumbuh lewat komsel tersebut. Adalah perbincangan yang sering kita dengar, menunjukkan betapa pertumbuhan rohani adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Nah, masalahnya saudara sekalian, apakah orang yang mengatakan bahwa dia bertumbuh secara rohani itu, dia sudah memahami dengan benar, dengan tepat, apa artinya pertumbuhan rohani? Apakah karena dia sudah mulai bisa mengalami rasa sentuhan, menangis waktu dia menyanyi dalam sebuah ibadah di gereja, itu indikator dari sebuah pertumbuhan rohani? Apakah waktu seseorang dia makin mengerti Alkitab, itu berarti indikator dari dia bertumbuh secara rohani? Apakah waktu dia yang dulu hanya ke gereja 1 bulan 1 kali, sekarang tiap minggu rajin ke gereja, apakah itu indikator dari pertumbuhan rohani? Nah, ini hal yang perlu kita pikirkan bersama. Karena dalam realitanya ada banyak kata-kata yang sering kita ucapkan tanpa kita maknai dengan sungguh, tanpa kita mengerti apa sebenarnya makna dari kalimat tersebut. Dan kalau kita tidak mengertinya, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan kalimat itu dengan benar? Sebagai contoh, kalimat seperti, kamu harus mati bagi dunia ini. Kamu harus berakar di dalam Kristus. Berapa banyak orang Kristen yang mengerti apa maksud kalimat ini. Dan kalau dia tidak tahu maksud kalimat tersebut, bagaimana mungkin dia bisa menerapkan dengan tepat dalam hidupnya? Nah, saudara sekalian, kata pertumbuhan rohani adalah satu kata yang masih bersifat abstrak. Itu perlu dikonkretkan. Cakupannya begitu luas, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Sehingga kalau kita bicara pertumbuhan rohani, saudara sekalian, itu bukan bicara satu hal yang mudah. Itu bisa dikatakan sederhana sekaligus tidak sederhana. Masalah lain adalah terkait dengan pertumbuhan rohani. Ada hal-hal dalam hidup kita, perubahan yang baik itu tidak berarti sebuah pertumbuhan rohani. Nah, dari mana seorang tahu bahwa hal baik itu adalah pertumbuhan rohani atau tidak? Seorang Kristen harus bisa membedakannya. Nah, dengan kompleksitas yang demikian, tentu tidak mungkin kita membahas soal pertumbuhan rohani ini di dalam waktu kurang dari 10 menit. Perlu seminar 1 hari untuk bisa menjelaskan dengan detail masalah ini. Kalau begitu, apa yang akan sama-sama kita belajar dalam waktu ini? 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara yang menjadi satu prinsip yang paling basic mendasar waktu saudara bicara tentang sebuah pertumbuhan rohani. Paling tidak 3 prinsip ini saudara harus pahami lebih dahulu. Saya mengatakan demikian dengan asumsi bahwa saudara tahu bahwa ketaatan dan disiplin rohani adalah hal yang tak terpisahkan dari sebuah pertumbuhan rohani. Nah, 3 prinsip itu adalah yang pertama, mengapa saya harus bertumbuh secara rohani? Ini satu pertanyaan yang harus saudara bisa jawab. Kerinduan untuk bertumbuh secara rohani adalah kerinduan yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri oleh mereka yang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Artinya, hanya mereka yang sudah sungguh-sungguh lahir barulah yang bisa memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Satu logika yang jelas, kalau sesuatu belum lahir, bagaimana bisa bertumbuh? Dan waktu itu sudah lahir, itu harus bertumbuh. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki kerinduan untuk bertumbuh ini, maka dia harus dengan serius memikirkan apakah dia sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Kalau segala hal di dalam dunia itu menjadi perhatian dalam dirinya, kecuali soal pertumbuhan rohani. Bicara Allah hanyalah bicara tentang soal minta berkat, minta perlindungan, minta kesehatan fisik. Tidak ada bicara soal bertumbuh secara rohani. Nah, orang tersebut harus sungguh-sungguh memikirkan apa dia sudah mengalami kelahiran baru sebagai awal dari sebuah pertumbuhan rohani. Nah, yang kedua, prinsip kedua. Apa yang menjadi dasar dari pertumbuhan saya? Nah, saudara harus memahami bahwa pertumbuhan rohani itu harus digerakkan oleh Injil dan berpusat pada Kristus. Apa artinya?
Bicara Injil adalah bicara anugerah Allah. Sehingga waktu saudara membuat kemajuan dalam kehidupan rohani saudara, saudara harus menyadari itu bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara baik, bukan karena kerja keras saudara, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Dan waktu saudara mengalami kemunduran dalam kehidupan rohani saudara, saudara harus menyadari ada anugerah Allah yang menopang saudara. Dengan konsep berpikir yang demikian, maka saudara terhindar dari dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, yaitu dari dosa kesombongan, merasa diri lebih baik dari orang lain yang tidak membuat kemajuan dalam pertumbuhan rohani seperti saudara, dan saudara akan mengembalikan segala kemuliaan kembali kepada Allah, karena itu adalah milik Allah. Dan dosa kedua, kesalahan yang kedua yang bisa saudara hindarkan dengan konsep berpikir ini adalah saudara terhindar dari rasa bersalah dalam diri yang tidak tepat yang dapat mengakibatkan semangat untuk bertumbuh itu menjadi kecil. Waktu saudara mulai mundur dalam kehidupan rohani, saudara sadar ada anugerah Allah yang menopang saudara sehingga saudara bisa memiliki semangat untuk kembali bertumbuh. Nah, apa artinya dengan berpusat pada Kristus? Artinya suatu pertumbuhan rohani itu harus digerakkan oleh kasih Kristus kepada saudara yang saudara sudah alami, bergantung pada kuasa Kristus, bersandar pada kebenaran Kristus, dan harus menjadikan keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan dari pertumbuhan rohani saudara. Di luar dari Injil dan Kristus, maka kehidupan rohani saudara sebaik apapun itu bukan satu pertumbuhan rohani yang alkitabiah. Nah, pertanyaan yang ketiga yang terakhir yang saudara harus miliki adalah area mana dalam hidup saya yang harus bertumbuh. Nah, saudara harus menyadari bahwa kehidupan Kristen kita ada dua. Kehidupan Kristen yang di dalam batin, yang sifatnya yang di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sekaligus sesuatu yang sifatnya luar atau lahiriah. Nah, sebuah pertumbuhan rohani harus terjadi kedua-duanya. Saudara harus lebih sering memikirkan tentang Kristus, tentang perkara-perkara kekekalan. Semakin rindu persekutuan pribadi dengan Allah, kehidupan doa pribadi yang semakin intens dan mendalam. Dan pada saat yang sama, saudara mengalami perubahan karakter, hidup moral yang menjadi lebih baik. Saudara memperhatikan sesama, menolong orang yang susah, berbuat hal yang baik. Saudara mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja, aktivitas rohani, dan lainnya. Dua-duanya itu harus berjalan. Kehidupan batiniah yang ada di dalam, juga kehidupan lahiriah yang ada di luar. Nah, berubah saudara sekalian, waktu karakter kita berubah menjadi lebih baik, moral kita berubah, itu adalah hal yang penting dan harus kita miliki. Tapi tanpa perubahan di dalam kehidupan batiniah kita, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, memikirkan perkara yang kekal, memikirkan tentang Kristus, maka itu bukanlah sebuah pertumbuhan rohani. Dan sebaliknya, satu kerinduan akan hal-hal rohani di dalam diri tanpa disertai oleh satu perubahan karakter hidup yang makin baik, maka itu pun bukan sebuah pertumbuhan rohani. Manusia baru yang Allah inginkan adalah manusia baru yang di dalam diri, yang batiniah, sekaligus yang di luar, yang lahiriah. Kiranya 3 prinsip ini menolong saudara bisa memahami, saudara tahu mengapa saya harus bertumbuh secara rohani, apa dasar dari pertumbuhan rohani saya, dan area mana dalam hidup saya yang harus mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.